Bener. Agama itu ternyata cuma mitos. Basis agama itu kan mitos. Oke. Basis agama itu fiksi. Yang mana sebenarnya cuma masuk akal secara subjektif. Oke. Kalau misalnya aku orang Kristen, agama Kristen itu masuk akal buat aku. Tapi selain agama Kristen nggak masuk akal. Kalau Kevin Muslim yang masuk akal buat Kevin Muslim. Tapi kalau misalnya diajarin misalnya ajaran agama Hindu misalnya ada dewa ini, dewa itu, dewa ini, ya nggak masuk akal rasanya gitu. Agama apa sih yang paling masuk akal? Jawaban singkatnya nggak ada. Berarti memang sifat dasar manusia sebenarnya menyembah. Betul. Ini kadang-kadang kita dikritik ya. Oh, antum nih dogmatis banget. Antum mengambil hujah dari kitab suci. Jangan kitab suci dong. Coba cari dari kutipan para cendekiawan yang bukan kitab suci kan gitu kan referensi general. Oh, general. Oke lah. Ada satu orang namanya Mircea Eliade. Dia mengatakan bahwa kebutuhan menyembah itu sudah menjadi default setiap manusia. Ya. Kalau secara kesimpulan, kalau dia punya narasi bahwa ini cuma dongeng, ini cuma nggak bisa dibuktikan, udah jelas berarti memang nggak percaya dengan Al-Quran. Selesai dah. Iya, dan dia, saya sarankan agar beliau yang bersangkutan perluaslah horizon, jangan mengambil apa yang mau kita percayai. Kadang kita ada selective bias, bias selektif. Kita hanya ingin meyakini apa yang kita ingin yakini. Kalau saya, Tuhan tuh nggak ada. Dia cari buku yang referensinya yang itu aja. Menunjang dia kepengen aja. Cari yang itu ada ininya. Berarti yang dicari adalah kebenaran, bukan kebenaran. Nah itu dia. Dan biasanya kalau udah seperti itu, kalau kita kritik, wah agak defensifnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi ketemu lagi di Cerita Untung. Terima kasih untuk segala support, kritik, saran atau juga komen yang mengkritik sekalipun yang memberikan masukan, monggo saja. Ini adalah sebuah channel di mana kita sama-sama saling belajar. Semoga di channel ini teman-teman mendapatkan keuntungan minimal dalam keuntungan edukasi. Dan kita juga terima masukan jika mungkin di antara tayangan kita ada yang keliru atau juga kita coba luruskan. Nah, teman-teman semuanya, ada narasi yang beredar belakangan ini mengenai agama itu sebenarnya cuma mitos. Agama itu adalah sesuatu yang dipikirkan oleh manusia sejak mereka bisa mikir ya. Kebanyakan baca buku Sapiens gitu katanya ya. Ini sesuatu bisa dibilang mungkin kesimpulan yang diambil itu juga bukan dari penelitian, itu dari katanya-katanya juga karena mungkin ada referensi yang lain. Agama apa sih yang paling masuk akal? Jawaban singkatnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena agama itu cuma masuk akal untuk orang yang mempercayainya. Dasar agama dan ketuhanan memang nggak masuk akal. Konsep mengenai keberadaan Tuhan itu tidak masuk akal, makanya yang digunakan adalah iman, bukan akal. Iman itu kan percaya tanpa melihat, percaya tanpa menyaksikan. Karena Tuhan itu nggak bisa diamati, jadi tidak bisa dibuktikan ada, tidak bisa dibuktikan tidak ada. Ya udah, mentok di situ. Dasar-dasar agama itu kebanyakan dari cerita-cerita yang mirip mitos yang nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Elemennya tuh biasanya ada jagoan yang super power, bisa kayak bapaknya para dewa gitu kayak Zeus, tentara raksasa atau nabi dengan berbagai mujizat. Berikut ini bersama kami, saya akan ajak ngobrol teman-teman semuanya bersama seorang ustadz dan juga penulis yang bukunya bahkan di-rewrite sama guru-guru di luar Indonesia. Insya Allah banyak hal dari pengungkapan beliau yang mudah-mudahan akan menjadi referensi kita juga yang cukup mind-blowing mengenai pembicaraan hari ini. Apakah benar agama itu adalah hanya mitos? Oke, langsung kita ketemu dengan Ustadz Wisnu Tangga Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya pikir 3 orang tuh, Wisnu Tangga sama Prabowo. Selamat jadi presiden sekarang. Satu-satu. Alhamdulillah khairan. Alhamdulillah, Masya Allah. Buku antum ini cukup menjadi pembicaraan di teman-teman pengajian kita nih ya. Dan ketika ada satu narasi-narasi yang bagaimana, kemudian nama antum juga keluar gitu menjadi salah satu. Ajak ngobrol beliau deh nih. Kayaknya akan dapat insight yang beda lagi nih. Sekarang ini banyak sebenarnya para pemikir dan juga ustaz muda yang sepertinya banyak juga luput dari perhatian kita. Ini salah satunya teman-teman, beliau ini udah mengeluarkan buku yang menarik semua nih. Nah, saya mau ajak ngobrol sejarah setan sebenarnya pas tahu ada bukunya beliau. Dua mengenai Laut Mati, mengenai bangsa Mesir zaman dulu, nih mengenai Yahudi ini sepertinya beliau juga bisa kita ajak ngobrol di lain waktu. Tapi sekarang
yang berkenaan dengan pembicaraan kali ini, judul buku ini berarti ini sedikit bedah buku berarti ya? Boleh, ya. katakan seperti itu. Berarti sejarah berhala dan jejak risalah. Nah, bagaimana? Kalau Ustaz sendiri udah sempat dengar belum narasi-narasi seperti itu? Ya, Bismillah. Iya banget. Narasi-narasi ini, jargon-jargon generik ini kan digaungkan di podcast, di YouTube, di ujaran media sosial, di jurnal ilmiah, diselipkan ke film-film dan seterusnya. Ini satu hal yang memang terstruktur, disebarkan sebagai satu paham yang harus diketahui. Bahkan di dunia akademik sendiri ini satu hal yang mainstream. Oh, jadi memang ya kalau membahas mengenai sesuatu yang pemikiran liberal gini, algoritmanya bagus gitu. Betul, algoritmanya bagus ya. Tapi memang inilah pola-pola sapa-sapa pemikiran Islam tuh selalu dikasih panggung gitu ya. Di endorse, termasuk buku Sapiensnya Yuval Noah Harari itu di endorse sehingga punya penetrasi yang luar biasa ke anak-anak muda. Anak-anak muda ya, benar. Nah, gimana kalau menurut pendapat antum? Memang benar bahwa sebenarnya awalnya zaman dulu itu belum ada agama gitu. Oke. Kemudian akhirnya agama tuh diciptakan karena ya orang mulai mikir untuk menyembah sesuatu. Nah, exactly. Jadi seperti itu adalah paradigma evolusi. Jadi kalau kita tahu evolusi, Charles Darwin itu kan evolusi biologis ya. Nah, tapi kemudian setelah viral banyak yang meletakkan evolusi itu, paradigma itu ke dalam teologis agama. Intinya agama itu berawal dari syirik. Jadi politeisme. Kenapa? Karena bagi paradigma evolusionis, manusia itu bergeraknya seperti garis vertikal bawah ke atas. Berawal dari yang bodoh, simple, kemudian secara gradual bertransformasi menjadi sophisticated, canggih, kompleks. Nah, monoteisme itu dianggap sebagai sesuatu yang kompleks. Jadi nggak mungkin ada di awal-awal karir manusia gitu. Jadi konsep surga, neraka, kenabian, hari akhir, malaikat itu baru-baru aja kata mereka. Gitu. Jadi ya, baru-baru maksudnya manusia itu menciptakan, ketika nalar empiris mereka semakin matang, mereka menciptakan konsep-konsep ketuhanan, akhirat seperti itu. Jadi mereka merasa bahwa dulu bodoh semua gitu. Bodoh semua. Homo sapiens itu bagi mereka awalnya sangat bodoh. Nah, kalau Islam atau dalam hal ini juga ahli kitab Yahudi Nasrani, garis itu kebalik. Agama manusia itu berawal dari kemurnian, kemudian secara gradual jatuh kepada kontaminasi, kesyirikan. Kemudian Allah mengutus Nabi, terus melenceng lagi, diutus lagi, melenceng lagi, diutus lagi, sampai nanti Nabi Pamungkas Rasulullah SAW, Nabi terakhir. Nah, itu perbedaan yang sangat signifikan. Nah, kalau kita pahami ini dengan baik, insya Allah ujaran-ujaran tentang keotentikan kitab suci, Isra Mi'raj itu mitos atau bukan, itu semua dapat terjawab insya Allah. Nah, gimana nih? Jadi ibaratnya untuk argumentasi itu membantahnya seperti apa? Oke. Jadi evolusi mengatakan bahwa manusia itu kan berawal dari yang sederhana. Sehingga kalau sederhana nggak mungkin mereka menciptakan satu konsep yang namanya Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Ya, mereka pasti pakai baju yang setengah telanjang, bawa tombak di hutan-hutan gitu. Bodoh gitu ya. Nah, mereka mengatakan bahwa apa argumentasinya? Coba antum lihat katanya gitu dalam bahasa kita. Australia, Afrika, Indian, Amazon, Kilimanjaro, semua peradaban suku-suku primitif itu semua menyembah banyak berhala Tuhan, banyak berhala, banyak Tuhan. Nah, itu buktinya. Berarti agama awal primitif itu adalah cerminan dari agama awal. Itu kata mereka. Tapi kemudian dibantah, bukan oleh kalangan kaum muslimin atau kalangan beragamawan, bukan. Yang ngebantah justru kolega-kolega dari lingkaran akademik. Misalnya Wilhelm Schmidt dari Jerman, dari mazhab Austria, dia mengatakan, oh tidak, konsisten ditemukan di Kilimanjaro, Amazon, China, Lembah Indus, Afrika, Nigeria, Mali, sampai kepulauan terpencil di tengah Laut Pasifik. Itu ditemukan secara konsisten bahwa dulu mereka menyembah Tuhan yang satu, menyembah satu sesembahan. Oh, dulu mereka monoteis. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini ada perang narasi. Nah, Wilhelm Schmidt tidak sendiri. Ada cendekiawan namanya
Andrew Lang. Dia dari Skotlandia. Awalnya dia pengusung evolusi yang sangat fanatik. Tapi banyak koleganya itu pergi ke Australia. Dan di Australia mereka menemukan suku-suku yang terisolir, yang satu sama lain tidak saling kontak. Ternyata konsisten mereka dahulunya menyembah Tuhan yang satu. Meskipun ketika dilangsungkannya penelitian, mereka sudah menyembah air terjun, batu besar, roh nenek moyang mereka, atau batu. Tetapi konsisten secara etnologi dan antropologi, mereka dulu punya konsep satu Tuhan yang biasanya di langit, yang selalu di langit. Nah, kita nggak bisa bilang apakah itu Allah Azza wa Jalla, itu spekulatif. Tapi minimal narasi evolusionis itu tidak ortodoksi. Terbantahkan ya. Minimal ada antitesa. Nah, tapi karena seperti tadi Bang Ari bilang, narasi-narasi seperti ini kan yang paling laku dan di-endorse oleh entah kekuatan di balik layar. Kemudian selain Andrew Lang dan Wilhelm Smith, ada juga yang namanya Mircea Eliade dari Rumania. Dia mengatakan bahwa di suku-suku primitif itu mereka ada sisa-sisa sampai hari ini mereka tuh dulu menyembah satu sesembahan. Tetapi di Australia aborigin ketika mereka dalam keseharian mereka menyembah batu, air terjun, pohon. Tapi ketika mereka dalam keadaan terdesak, cuaca buruk, wabah dan kelaparan dan panen gagal, mereka kembali kepada Tuhan yang satu itu di langit. Pola ini sama seperti di Mekah. Musyrikin Mekah itu bukan tidak tahu Allah, mereka tahu Allah Azza wa Jalla, pencipta, menurunkan hujan, menumbuhkan bumi dan mematikan, menghidupkan. Tapi mereka menyembah 360 berhala kira-kira. Ya, Hubal, Lata, Manat gitu ya. Tetapi ketika mereka misalnya naik kapal ke tengah samudra, ada badai, mereka kembali mengikhlaskan berdoa kepada Allah. Ketika selamat, mereka kembali kepada kekufuran mereka. Gitu. Jadi pola yang ada dalam sirah itu resiprokal atau reflektif terhadap keadaan agama-agama manusia di belahan dunia manapun. Oh, jadi mirip-mirip ceritanya orang ateis ya, ketika dia di dalam pesawat, pesawatnya kemudian lagi dalam goncangan. Oh God gitu. Oh God. Ya, Tuhan yang mana aja tolong selamatkan saya gitu. Berarti memang sifat dasar manusia sebenarnya menyembah. Betul. Ini oke. Kadang-kadang kita dikritik ya. Oh, antum nih dogmatis banget. Antum mengambil hujah dari kitab suci. Jangan kitab suci dong. Coba cari dari kutipan para cendekiawan yang bukan kitab suci kan gitu kan. Referensi general. Oh, general. Oke lah. Ada satu orang namanya Mircea Eliade. Dia mengatakan bahwa kebutuhan menyembah itu sudah menjadi default setiap manusia. Dan Hamzah Sorsis juga mengatakan itu disebut sebagai innate disposition. Bahwa setiap orang itu punya memori yang tidak bisa hilang, bahkan kebutuhan untuk menyembah Dia yang satu. Dan itu sebenarnya ada dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh akhadha rabbukum min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Qalu bala syahidna. Artinya ketika Allah mengeluarkan sulbi dari anak cucu Adam, kemudian Allah berkata kepada anak cucu Adam, kita semua diambil kesaksian, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Kita semua ini mengatakan bala syahidna, iya benar, kami bersaksi. Nah, ingatan itu akan terbawa sampai ketika lahir di dunia. So by default, apakah dia ada di tadi di Kutub Utara, Kutub Selatan, Atlantis, atau di Turki, atau di peradaban purba yang tidak tersentuh peradaban, mereka by default bertauhid. Rububiyah maksudnya. Ya. Selalu bersandar ada yang lebih besar dari dia gitu kan. Exactly. Nah itu Mircea Eliade dan juga Rudolf Otto dari Jerman dan juga Stephen Langdon dari Oxford, dia seorang pakar arkeologis atau pakar Sumeria, dan juga Friedrich Derlitz dari Jerman dan seterusnya. Jadi orang-orang ini, cendekiawan-cendekiawan ini nggak banyak dikenal karena yang diusung itu adalah yang evolusi, yang bahwa manusia agama itu ciptaan, dongeng, mitos, itu yang diangkat. Dan cendekiawan-cendekiawan ini bukan rabi, bukan pendeta, bukan dai. Mereka benar peneliti yang objektif gitu. Tapi yang
dalam kutipan-kutipan akademik mereka dimarginalkan secara terstruktur. Yang mau dimenangkan adalah dongeng, myth, fairy tales. Berarti memang zaman dulu Yahudi ini udah apa namanya memiliki siasat untuk dalam membuat narasi itu diatur juga ya. Jagonya. Bahkan yang apa namanya mempopulerkan TV pertama kali orang Yahudi juga gitu kan. Nah, jadi bisa pilih ya mereka mana yang mau diangkat, mana yang mau dipublikasikan, mana yang akan dikomunikasikan sebagai narasi-narasi yang nanti akan jadi sepahaman bersama gitu. Oke, betul. Dan ada seorang penulis namanya Michael Cremo, dia menulis buku berjudul Forbidden Archaeology. Dia mengatakan bahwa saya punya bukti nih banyak nih bahwa manusia itu nggak berevolusi loh, bukan dari kera. Ini ada tapak kaki yang besar, yang usianya ratusan ribu tahun, yang melampaui timeline evolusi. Apa? Akhirnya dia di-ban sama nggak dikasih lagi tunjangan penelitian uang itu dari kampus yang berafiliasi. Di-ban udah. Gara-gara konsepnya beda. Ya karena dia mengusung sesuatu yang tidak mainstream, yang tidak diterima dalam lingkaran akademik barat yang sekuler. Akhirnya dia semenjak itu menulis buku secara independen. Oh gitu. Sampai segitu persekusinya. Nah makanya jadi dari zaman dulu udah ada ya. Udah ada. Cara memilih-milih siapa yang akan diangkat, siapa yang tidak, siapa yang kemudian jadi satu narasi populer, siapa yang enggak, harus sejalan sama rencana-rencana dari elitnya berarti. Iya. Media, kesehatan. Saya menarik tadi podcastnya Bang Ali Untung tentang kesehatan dan tentang pandemi, juga tentang dunia akademik, publikasi, media, itu semua sebenarnya agak mirip juga ya. Itu di dunia kesehatan, ini di dunia edukasi sebenarnya. Narasi apa yang mau dimainkan kan gitu. Exactly. Dan ketika mereka bisa memainkan narasi sejarah, karena sejarah kan membentuk identitas. So kita terbentuk oleh sejarah. Ketika narasi itu ditwist oleh mereka, ya udah. Orang yang nggak kritis, yang terbiasa dengan kultur instan, apalagi yang tidak terlalu giat literasi, nah, itu bisa mudah rentan terbawa. Iya, padahal udah dikasih bukunya, udah dikasih Quran padahal ya. Oh iya. Tapi nggak tertarik untuk baca Quran. Iya betul. Nah makanya akhir-akhir ini ada podcast yang mengatakan bahwa apakah Isra Mi'raj itu adalah benar, dan yang bersangkutan mengatakan ya nggak ada bukti. Ya, intinya dia mengatakan tidak ada bukti, itu berarti artinya is a myth. Right? Atau itu suatu yang tidak ada dasarnya secara historical facts. Nah itu dikesankan sebagai ujaran yang akademik, berkemajuan dan open minded gitu ya, dan sangat progresif gitu ya. Padahal enggak, itu klaim-klaim itu klaim usang, klaim purba dan kuno, karena di Al-Quran sudah ada. Ketika orang mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 24, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum, ketika dikatakan kepada mereka apa yang Rabbmu turunkan kepada kalian, apa kata mereka? Qalu asatirul awalin. Itu hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Sama dan itu ada 11 ayat yang saya hitung 11 ayat, tapi mungkin lebih atau kurang. Yang redaksinya adalah itu dongeng-dongeng terdahulu. Sama aja, cuma kemasannya berbeda, dibikin populer, dibikin fresh, dibikin akademik. Jadi sebenarnya narasi-narasi seperti ini hanya pengulangan berarti sebenarnya. Dari dulu udah ada dan sebenarnya udah terbantahkan juga gitu. Cuma mungkin era sekarangnya orang-orang belum mungkin yang sekarang bisa nih gitu kali ya. Selalu ada pemeran-pemerannya sih ya gitu ya. Setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orang yang emang mungkin tugasnya mereka itu di dunia mungkin ya bagian itu kali ya. Tapi sudah jelas bahwa pemilik narasi tersebut berarti nggak, ibaratnya secara nggak langsung mengatakan Quran ini nggak otentik, atau juga mungkin nggak percaya Quran, atau juga mungkin ngerasa bahwa Quran ini ya nggak sempurna lah seperti itu ya gitu ya. Mungkin semoga nanti kemudian menemukan hidayahnya kembali. Amin. Tapi begini Ustaz, ibaratnya sesuatu yang nggak bisa dilihat berarti nggak ada, itu udah terbantahkan dengan berbagai tipe. Zaman dulu bilang nggak ada Tuhannya karena nggak bisa kelihatan kan gitu kan. Betul. Nah itu satu mindset yang malas sebenarnya. Jadi kalau saya melihat dalam literatur orientalis atau semisalnya yang dengan nalar positivistik, atau yang mereka seakan-akan ngomong gini, I believe what I see. Saya hanya percaya apa yang saya lihat. Nah itu kan juga sebenarnya permintaan ujaran-ujaran orang-orang yang tidak beriman zaman dulu. Saya mau lihat Tuhan. Saya mau lihat kamu bawa gunung emas gitu. Kalau kamu nabi, coba turunkan apa mukjizat, atau saya mau melihat malaikat.
Kok kamu nabi tapi kok jalan di pasar-pasar? Mereka mau satu hal yang instan, yang di hadapan mata mereka bahwa ini mukjizat, gitu kan? Nah, jadi kalau mereka menggugat apakah Exodus benar, Nabi Musa menyeberang membawa Bani Israel dari Mesir ke tanah Syam, nggak ada bukti kok, berarti itu dongeng. Jadi mereka ingin tuh kayak di situs Exodus tuh ada Moses was here gitu. Ada monumen Ibrahim pernah di sini. Ini lokasi penyembelihan Ismail gitu. Jadi mereka pengen yang instan seperti itu, ya jelas nggak bisa. Makanya Al-Quran itu nggak begitu, nggak instan dan nggak manja seperti itu. Berpikir, lihat tanda-tanda kauniyah dan tanda-tanda Allah. Jadi tidak, mereka tuh hanya I believe or I see. Iya, seolah-olah ibaratnya maunya disuguhin. Nggak mau cari tahu gitu. Iya. Kan. Jadi kayak semacam kalau emang nggak kelihatan, dia nggak tahu, berarti nggak ada gitu. Iya, kayak abis gitu di Laut Merah ditemuin tuh di dasarnya gitu, katanya ada bekas kereta itu kan? Iya, roda ya itu. Baru iya bener, berarti emang kejadian lah. Emang udah disebut gitu ya. Iya dan cara pandang empirisisme lebih tepatnya, bahwa dia hanya mengafirmasi apa yang dapat diindra, mata, telinga, hidung, peraba gitu ya, baru bisa dipercaya. Itu dalam Al-Quran disebut, artinya gini, hewan pun punya indrawi. Ya. Kalau hanya mengandalkan I see what I believe what I see gitu ya, itu kan hanya mengandalkan indrawi. Hewan pun punya indrawi, dan bahkan makanya dalam Al-Quran Allah menyebut bahwa orang-orang yang menolak itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Kita dimensinya bukan hanya indrawi yang fisik, tapi juga spiritual dan juga akal. Ya kalau memang dibilang gini, ya yang punya Qurannya kan Allah ya. Ketika kemudian dibilang Quran itu udah nggak otentik dengan zaman sekarang, gitu. Yang nyiptain kita juga Allah gitu. Mau nggak dia dibilang dia ini udah nggak otentik zaman sekarang? Nggak mungkin kan, gimana? Penciptaannya kalau dibilang itu udah sesuai dengan zamannya, maka kita harus patuhkan gitu ya. Tapi karena dia nggak percaya Quran kan ibaratnya kan. Kalau dibilang nggak otentik, kan di surat Al-Mu'minun dibilang kalau nggak salah Al-Mu'minun ya, proses penciptaan manusia. Yang penciptaannya runut, dan akhirnya secara ilmu pengetahuan baru ditemukan ilmunya abad 19. Exactly. Nah, itu banyak seperti itu. Yang ngarang siapa? Kok penemunya baru dapat 19? Berarti kan yang ngarang yang bikin manusia. Ibaratnya yang buat tulisan ini kan, berarti kan. Betul. Nah, kalau dibilang nggak otentik, apakah penciptaan itu berarti sama aja menganggap bahwa ilmu-ilmu yang relate dengan Al-Quran itu nggak otentik? Betul. Nah, iya. Jadi memang sains itu kan senantiasa berubah. Seiring dengan ditemukannya fakta baru, dia harus siap untuk merevisi dirinya sendiri. Nah, orang-orang ini nggak mau. Sains itu seperti agama. Kebalikannya oleh. Iya, pokoknya sains selalu benar, seperti itu kira-kira. Nah, padahal dalam Al-Quran itu ada tentang oceanologi, ilmu tentang kelautan, vulkanologi, ilmu tentang gunung berapi, embriologi tadi, tahapan manusia, tentang astronomi, tentang peredaran bintang-bintang di langit, juga tentang sejarah dan intertekstual. Banyak sekali ilmu dalam Al-Quran yang nggak mungkin ditulis dan dikarang oleh seorang laki-laki dari Mekah di abad 7 Masehi. Ya. Kalau misalnya pun, kecuali kalau misalnya di Mekah itu ada perpustakaan 7 lantai dengan koneksi internet gitu, which is impossible kan. Artinya sebegitu kayanya kandungan Al-Quran yang nggak mungkin dikarang oleh manusia, melainkan ia pasti dari Allah semata. Jadi ibaratnya kalau tidak ada teknologi yang bisa X-ray atau apa saja yang bisa melihat di isi kepala ada otaknya, mungkin orang-orang itu nggak percaya ada otak. Exactly. Karena nggak bisa ngelihat. Ya, itu dia. Empirik harus ngelihat. Sekarang udah ditemuin tapi mereka masih nggak ada otak kan sebenarnya. Nggak, ini di negara lain, di Konoha ya. Nah, ini kalau saya bilang sih sebenarnya membahas sesuatu yang kontraproduktif. Karena apa? Ini udah selesai di zaman-zaman dulu gitu. Para ilmuwan udah pernah berdiskusi mengenai masalah ini. Kemudian baru diangkat lagi soalnya jadi satu temuan yang current gitu. Seolah-olah para ilmuwan zaman dulu tuh belum selesai gitu. Emang kalian ilmu mana bagaimana gitu ya? Kalian paling tahu hal itu dan baru menemukan sekarang. Waduh, ini memang kenapa zaman sekarang begitu ya? Dan memang segmen mereka yang mereka sasar itu memang bukan dari penggiat ilmu katakanlah. Maksudnya yang, karena kan kita hidup di tengah screening time yang masif ya. Sehingga daya nalar kritis melalui literasi itu saya memandangnya
agak sedikit redup ketimbang zaman kita. Iya. 90-an lah ya, Iya, 80-an. Jadi itu yang disasar, dan yang yang terseret itu ya mereka yang profilnya memang tidak dekat dengan literasi. Iya, atau juga mungkin ada memang punya misi kali untuk ngajak ke sana, bisa juga untuk berpikir beda gitu misalnya. Itu kan eksotik tuh ya. Ayo kita think differently, out of the box gitu. Taunya out of iman. Iya benar. Sebenarnya iya, seolah out of the box sesuatu yang keren gitu ya. Kalau out of the box dari kungkungan yang biasa kemudian menemukan ide baru, lain cerita gitu ya. Saya kemarin membaca ada yang unik Ustadz. Jadi kayak Al-Idrisi itu kan dikenal sebagai penggambar peta dunia gitu kan. Padahal dia nggak pernah punya drone, gitu kan, nggak pernah naik pesawat, nggak pernah pergi ke satelit gitu. Tapi petanya dia kok persis dengan peta yang ada sekarang gitu. Ternyata pas pelajari, nggak taunya dia dapatkan itu cuma dari Quran. Dari part mana Quran kita bingung, kok di part mana Quran yang sampai dia bisa menggambar segitu detail. Ini kan berarti memang, kalau saya ngerasa bahwa belum sampai ilmu saya untuk membaca Quran seperti dia baca begitu kan. Ada satu mungkin untuk yang ahli geologi dia bacanya dengan kacamata geologi, ahli yang dokter kacamata kedokteran mungkin ngebacanya. Kemudian kayak ahli ekonomi ngerasa ngelihat setiap lembarnya ada pesan ekonomi di situ. Ini yang saya rasa mungkin ya Quran ini holistik ya sebenarnya. Betul sekali. Tergantung dari sisi mana kita memandang gitu kan. Iya, karenanya ada satu pakar Quran mengatakan Al-Quran ini sangat fleksibel. Kalau Anda seorang pakar ekonomi yang menggeluti ekonomi, Anda akan menemukan mutiara hikmah dalam bidang ekonomi. Anda seorang sejarawan, apalagi banyak mutiara bertebaran tentang sejarah. Anda seorang pakar sains, vulkanologi, oceanologi atau geografi. Jadi ia mengikuti si audiensnya. Makanya Al-Quran itu for everyone, buat siapa aja pasti dapat membaca dan mengambil manfaat jika memang niatnya. Iya. Nah, kalau kita lagi galau kita buka, kayaknya sesuai banget, kayak relate gitu kita. Iya. Secara psikologi dan bahkan ada satu ensiklopedia terbitan Mesir. Al-Quran itu dengan membacanya meskipun nggak kita bagus-bagusin, tapi kita membaca sesuai dengan tajwid gitu ya, yang standar, itu memberi efek yang membahagiakan. Nah, itu dia. Nah, sekarang kembali nih ke bukunya Ustadz nih. Sejarah berhala dan jejak risalah. Nah, ngomongin mengenai jejak risalah ini kan berarti para nabi nih ya. Sebenarnya kalau tadi obrolan kita juga bahwa kalau dianggap yang memiliki narasi bahwa nabi itu cuma mitos atau juga cuma dongeng. Memang sudah dipastikan, bukan bisa dipastikan ya. Secara johir kita bisa melihat kalau memang beliau juga udah nggak percaya Quran, begitu ya. Karena kisah tersebut ada di Quran, betul sekali. Gitu. Nah, bagaimana kalau antum cara mungkin membahasakan kepada mereka bahwa ya beda dong ini, maksud risalah apa namanya kenabian, jejak kenabian itu bukan dongeng. Oke. Nah, again kita kadang-kadang mereka ini hanya mau mendengar kalau kita ini bukan khutbah Jumat, jadi jangan bawa dalil, gitu kan ya? Coba pakai referensi yang sekuler. Baik, dalam penelitian, saya rangkum saja. Ada seorang sosok namanya Akhenaten. Akhenaten ini seorang Fir'aun di Mesir, tapi disebut oleh para peneliti Barat sebagai the rebel pharaoh, Fir'aun pemberontak, atau the heretic pharaoh, atau Fir'aun ahli bid'ah. Kenapa? Fir'aun kan biasanya menyembah banyak dewa. Puluhan dewa atau menyembah dirinya sendiri kalau dalam Al-Quran. Nah, si Fir'aun ini aneh, tanda kutip. Kenapa? Karena dia mengajak untuk menyembah Tuhan yang satu. Dan ketika dia mengajak Tuhan yang satu, ketika dia menjadi Fir'aun, dia mengajak rakyatnya untuk menyembah Tuhan yang satu, dan dia menghancurkan semua berhala-berhala dan patung-patung dan lukisan-lukisan yang menunjukkan penyembahan kepada Tuhan yang banyak. Dia malah dibilang memberontak. Yes. Dan dia menghancurkan semua itu, dan dia menghancurkan patung-patung, dan dia memindahkan ibu kota ke satu lokasi yang belum pernah di sana ada pemukiman. Seakan-akan menurut saya ini kayak hijrah gitu ya. Tapi ini spekulasi, tapi intinya dan Firaun ini tidak memiliki pahatan hieroglif atau gambar-gambar sebagaimana glorifikasi Firaun sebelumnya dan sesudahnya.
Kan kalau Firaun tuh menunjukkan nih saya Tuhan, saya punya. Kalau dia nggak, gambarnya tuh natural, dia sama istrinya, dia sama anaknya, namanya Akhenaten. Nah, Akhenaten ini kata sejarawan Barat ini aneh, nggak kayak Firaun, nggak kayak Firaun lain-lainnya, karena dia menyembah Tuhan. Tapi dasarnya memang yang meneliti adalah para peneliti yang terpapar evolusi, dia mengatakan, oh dia menyembah dewa matahari Ra, bukan dewa Tuhan yang satu, bukan menyembah Tuhan yang satu, tapi menyembah matahari yang bernama dewa Ra. Itu di twist narasinya. Nah, tapi ternyata kita harus waspada dalam konklusi atau kesimpulan dari para ilmuwan yang terpapar sekularisme atau evolusi. Dr. Abdullah Hakim Quick dan juga Dr. Abdullah Umar Faruk, dia mengatakan no, Akhenaten tidak menyembah matahari. Akhenaten menyembah kekuatan yang menciptakan matahari. Oke, so ini satu materi, dua konklusi. Artinya satu metodologi tapi dua filosofi yang berbeda antara dua mazhab pemikiran sekularistik dan monoteistik. Itu satu, Akhenaten. Bahkan ada yang bilang Akhenaten ini adalah Zulkarnain. Saya dengar itu juga. Zulkarnain itu Firaun juga. Saya dengar dari siapa? Saya lupa. Itu ada Zulkarnain itu Firaun baik. Firaun gelar, ya betul. Itu seorang Al-Juwaini, siapa yang nulis 500 halaman buku di Saudi Arabia. Belakangan ini dia menulis dan sudah terjemahkan ke berbagai bahasa. Dia mengatakan Akhenaten itu Zulkarnain, dan dia pergi ke barat ya, hatta idza balagha maghrib asyams, dan juga pergi ke timur. Itu satu. Yang kedua, ya, nanti kita akan ngambil kesimpulan, tapi kita maju dulu. Yang kedua adalah Hammurabi. Hammurabi ini adalah seorang raja di Babilonia yang hidup 400 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Dan dia terkenal karena dia menyusun undang-undang Hammurabi. Nah, dalam satu hukum Hammurabi itu disebutkan ait tasyid ain, artinya mata dengan mata. Maksudnya mata dengan mata ini maksudnya hukum kisos. Itu eye for eye. Eye for eye. Dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 23, dan juga muncul dalam Al-Maidah ayat 45. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasina bil sinni wal juruha qisas. Aina wal aina bil aini, mata dengan mata. Oke. Dia hidup 400 sebelum Nabi Musa. Berarti dapat dari mana dia hukum itu? Itu sesuatu yang tidak bisa diimprovisasi oleh akal, bukan sesuatu yang dapat dikarang oleh reasons. Karena dalam hukum-hukumnya banyak sekali spesifik, seakan-akan ini orang kayak punya syariat sendiri gitu. Kita nggak mengatakan Hammurabi seorang nabi, bukan, karena itu spekulatif, dan kalau nabi itu kan akidah harus ada dalil. Tapi minimal dia dapat itu dari mana? Makanya dia mengatakan Moses borrowed from Hammurabi. Moses tuh ngejeplak Hammurabi, kan gila. Ada juga yang bilang begitu. Oh, banyak. Jadi teori meminjam Nabi Muhammad itu meminjam Bible, minjam Nabi Isa dibilang. Iya, dan seterusnya. Jadi argumen mereka tuh minjem aja, kesamaan itu pasti ada peminjaman, padahal belum tentu. Kesamaan itu belum tentu adanya praktek plagiarisme, bukan. Tapi bahwa Allah mengutus para nabi ke setiap umat. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, itu tadi ya Hammurabi ya. Yang ketiga ada Zoroaster. Zoroaster ini juga seorang yang memiliki kode etika moral. Bahkan dia juga meyakini adanya surga neraka, ada hari setelah hari kebangkitan, terus hukum perkawinan yang menyerupai seperti Islam. Nah, terus juga ada tokoh-tokoh seperti dan contoh lagi, ada 200 kisah banjir besar seperti Nabi Nuh ya. 200 kisah banjir besar yang tersebar di dunia. Yang tersebar mulai dari Pasifik, di kepulauan terpencil di Easter Island di Andaman, di dekat tempat Malaysia Airlines jatuh itu, atau dan di Australia, di Afrika, di Amazon, di Rusia, di Eropa, sampai di Pulau Nias dan Papua. Itu semua memiliki kisah tentang dahulu manusia itu disapu banjir besar karena dosa, kemudian ada yang diselamatkan yang baik. So, kolektivitas itu gimana? Zaman dulu nggak ada, dan itu masanya pun kadang-kadang berjarak
sekian ribu tahun dan terpisah oleh samudra. Zaman dulu belum ada internet, pesawat dan seterusnya. So, apakah mungkin mereka sepakat untuk berdusta? Caranya gimana? Pakai Zoom atau pakai Skype? Kan nggak mungkin. Dan dalam suku-suku primitif itu ada konsep tadi satu Tuhan dan juga ada konsep creationism, artinya ada manusia yang diciptakan dari tanah liat. Oke. Padahal suku-suku ini belum pernah dimasuki oleh misionaris Kristen, apalagi dai kaum muslimin. So, ini dari mana? Apakah mereka sepakat untuk berdusta? Nggak mungkin, karena ini mass transmitted, ditransmisikan secara massal dengan jarak yang berbeda, waktu yang berbeda. Ini menunjukkan tadi Hammurabi, Akhenaten, Zoroaster dan kisah-kisah banjir besar. Meskipun detailnya mungkin berbeda, tapi ide pokoknya sama. Tentang banjir besar dan ada yang diselamatkan dengan perahu. Itu menunjukkan bahwa di setiap umat ada utusan. Tetapi narasi itu seiring berjalannya waktu tergerus, berubah, distorsi karena mungkin tradisi oral. Tradisi oral itu rantai testimoni dengan lisan. Atau berubah karena memang mereka terpapar sama paganisme. Tapi apapun itu, asalnya mereka tuh narasi itu berasal dari satu. Cuman seiring waktu berubah. Nah, ini yang menjadi tandingan bahwa agama manusia tidak berawal dari yang sederhana menuju kompleks, tapi sebaliknya dari kemurnian tauhid menuju kegelapan syirik itu. Menarik juga ya. Jadi sebenarnya itu mungkin turun dari generasi ke generasi ceritanya. Karena setelah banjir besar kan manusia berdiaspora. Keturunan 3 putra Nabi Nuh alaihissalam ada yang kemana-kemana. Dan pasti mereka 3 putra Nabi Nuh kan selamat. Yang selamat pasti yang beriman dong, karena Allah menyelamatkan hanya yang beriman. Nah, ya pasti putra-putra keturunan Nabi Nuh itu mengajarkan akidah yang benar bahwa Allah adalah Rabb kita. Tapi yang namanya sudah berjalan sekian milenia dengan tercampurnya bahasa, geografis, akhirnya mereka melenceng. Makanya Allah mengutus para nabi, karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 13, kana nasu ummatan wahidah. Sungguhnya manusia adalah satu umat. Faba'athallahu nabiyina mubashirina wa mungdirin. Lalu Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Kenapa Allah mengutus nabi padahal dulu satu umat? Ya karena sudah terpecah, kata para ulama tafsir. Sudah ada yang menyembah pohon, menyembah bulan, bintang, matahari, ada yang menyembah air terjun dan seterusnya. Nah, sekarang yang baru tidak menyembah sama sekali, ateis. Iya. Karena kalau mungkin ke salah satu, misalnya kalau di luar Islam ya gitu, ada beberapa mungkin kejanggalan yang mungkin nggak ideal nih kalau dijadikan keyakinan. Tapi kalau di Islam juga dia nggak gengsi aja Islam, gengsi buat Islam. Kisah antum ini agak menarik ketika saya nggak tahu, saya lupa saya dapatnya dari mana sejarah mengenai pemeluk agama di India. Orang Islam pertama India di manuskripnya adalah orang yang pertama kali menyaksikan ketika bulan terbelah. Saya pernah dengar tapi sekilas. Berarti kan menunjukkan bahwa kalau misalnya dongeng tuh loh, orang Islamnya udah sampai sekarang udah banyak gitu loh. Kan bukan fiktif gitu. Orang pertamanya yang lihat bulan terbelah. Bulan terbelahnya ada di Al-Qamar kan gitu. Ini menarik ya sih sebenarnya. Kalau mungkin orang-orang mungkin sudah diprediksi, bukan diprediksi, Allah yang punya rencana pasti ya. Bahwa suatu saat nanti akan dipertanyakan juga gitu kan. Bahwa ya kalau emang iya tolong buktiin dong. Ketika NASA kemudian bilang bahwa bulan pernah terbelah dan disambungkan kembali. Ketika umat muslim mengklaim ada di surat Quran, kemudian page itu di-delete sama NASA saat itu. Betul sekali. Ketika kemudian sebuah narasi itu kemudian menunjang sesuatu dalam Quran, maka akan didinai gitu kali ya. Iya, karena itu ya karena mereka memiliki presuposisi bahwa there's no such thing as God, tidak ada Tuhan. Itu udah jadi mental block. Jadi bukan mata yang buta, tapi hati yang buta. Dia bilang I believe what I see. Saya hanya percaya dengan apa yang saya lihat. Tapi kalaupun nanti disodorkan nih mukjizat, apakah kamu mau beriman? Belum tentu. Mereka akan bilang hadza sihrun. Ini sihir. Nah, gimana? Iya. Hadza sihrun wa inna bihi kafirun, dan terhadapnya kami kufur. Ini seperti surat ya kayak Al-Qamar juga tuh. Az-Zukhruf ya. Udah bahkan bulan udah terbelah juga. Dia juga bilang itu sihir kan? Iya. Hebat sekali sihir kamu Nabi. Jadi memang hati. Sedangkan kalau hatinya hidup, ada orang yang baca satu ayat Al-Quran, lalu dia tinggalkan agama sebelumnya langsung masuk Al-Quran.
hanya ketika dia membaca surat tentang Maryam langsung masuk Islam. Karena hatinya hidup. Tapi kalau orang yang hatinya memang sudah tidak hidup, meski disuguhi oleh gunung emas dan malaikat turun, mereka akan bilang hadza sihrun innahu wa inna bihi kafirun. Kami itu sihir. Saya nggak percaya. Saya milih nggak percaya. Oh gitu. Jadi walaupun dia udah hafal banyak Quran juga gitu, nggak itu mitos. Bisa juga gitu. Iya bahaya. Sendiri banget itu ya, Masya Allah. Ya. Aduh, luar biasa. Berarti memang ya itulah dia. Apa namanya, hidayah itu memang anugerah yang besar anugerah sih ya, mahal gitu dan ya. luar biasa. Gitu. Ibaratnya kalau kita lihat sekarang, aduh, tipis banget ya. Kadang-kadang udah ngerasa berilmu banget, malah kemudian nyebrang gitu. Ya, bisa jadi itu ya. Bisa jadi, sangat dalam hadis sahih. Hadis sahih juga disebutkan bahwa ada orang yang memang melakukan amalan penduduk surga, tapi karena kehendak Allah, ia kemudian masuk neraka. Artinya bukan kehendak Allah, tapi dia melakukan sesuatu yang memang membawa dia ke neraka. Dan sebaliknya ada orang yang mungkin dahulunya tidak ideal dari sisi Islam, tapi kemudian hijrah. Itu sangat mungkin dan kita saksikan, termasuk teman-teman kita yang di sekeliling kita di masa lalu juga banyak yang seperti itu. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semua ya. Ini ibaratnya banyak hal-hal yang nggak seperti 1+1 2 ya sebenarnya. Wah udah pasti nih gue pasti paling benar gitu misalnya. Itu belum tentu juga. Bahaya, itu ngeri banget. Saya pasti benar atau salah. Holier than thou atau lagu Metallica sih. Anak band dulu aja. Artinya aku lebih suci dibanding. Jangan merasa suci ya. Itu ini bahaya banget. Makanya kalau kita ngelihat ada aib seorang muslim tiba-tiba lagi dibuka di sosial media atau ruang publik, kita doakan tahan untuk ikut nimbrung. Doakan ya Allah, lindungilah kita dari aib semisal dan ampunilah yang sedang dicoba itu. Karena kalau kita wah antum gini, wah mungkin aja ada menyelinap gua dong, enggak kayak gitu. Akhirnya diuji sama Allah, Masya Allah. Ya berarti mirip ini nih. Iblis masuk nggak boleh masuk surga itu bukan karena dia zolim ya? Iya. Karena merasa paling pintar. Iya, anak khairu, saya lebih baik darinya. Waduh, kayaknya banyak pembelajaran dari obrolan kita dengan Ustaz Wisnu nih. Nah kalau misalnya ini penyimpangan agama ini dari kepercayaan kuno ini, ibaratnya ini berasal dari kebudayaan, itu pengaruh paling besar. Jadi ibaratnya jika satu tempat itu udah ada nabinya, gitu, di satu momen dan rentan waktu tertentu, sampai akhirnya kemudian diutus nabi berikutnya, berarti ada kecenderungan bahwa dengan waktu yang panjang tanpa ada guidance, itu kita pasti akan ada kecenderungan untuk kemudian salah jalan. Betul sekali. Dan salah satu keadilan Allah adalah Allah tidak mengazab satu kaum sebelum dijelaskan dulu ini benar, ini salah, kamu harus begini, kamu jangan begini. Jadi kalau misalnya tidak diberikan tuntunan, which is impossible, ya tidak akan diazab. Bagaimana kita diazab atas sesuatu yang kita tidak tahu? Nah itulah satu argumentasi bahwa setiap umat, meskipun kecil nyempil di pedalaman Bolivia, itu pasti sudah diberikan tuntunan. Nah, karena kalau enggak, karena manusia itu kan enggak dibiarkan diciptakan terus bermain-main begitu saja. Tujuan manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mentauhidkan Allah. Dan gimana kalau misalnya enggak ada tuntunan kan? Jadi setiap umat itu pasti ada nabi. Cuman ya itu tadi seperti Bang Ari bilang bahwa ketika ada jeda lama, itu akan terjadi degradasi atau devolusi, seperti yang terjadi di Mekah. Jarak antara Nabi Ibrahim di Mekah sampai Nabi Muhammad SAW sangat jauh. Nah, akhirnya mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal dan yang lainnya. Nah itu. Oh iya, jadi ibaratnya dulu mungkin zaman dulu itu para penganut yang umatnya Nabi Isa. Ya mungkin taat ya bersama Nabi Isa segala macam. Sepanjang jalan ini jadi Tuhan. Betul. Gitu. Waktunya hanya butuh waktu 300 sampai 400 tahun dari generasi sahabat Nabi Isa alaihissalam, salafnya Nasrani, hanya butuh waktu sekitar 4 abad sampai kepada konklusi bapak-bapak ya, like muktamar mereka bahwa Jesus is God, satu, dan Jesus is one of the three. Jesus adalah satu dari yang 3.
hanya 400 tahun udah begitu. Udah begitu ya. Islam ini luar biasa. Udah 14 abad semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW, masih banyak orang-orang, masih banyak kaum muslimin yang menegakkan agama nahi mungkar, menjelaskan yang ya, termasuk udah podcast 14 abad gitu ya. Iya. 14 abad ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bagian darinya teman-teman semuanya ya. Tapi ada teman saya pernah dengar sebuah teori mengatakan, iya dulu Nabi Isa aja bisa dianggap Tuhan gitu kan. Dulu Nabi Ibrahim juga. Masa sih ya Nabi Ibrahim satu kaum itu bilangnya Abraham. Apa namanya? Dibilangnya Brahman. Ya Brahman yang dari Hindu ya, ya. Istrinya Sarah, itu istrinya juga Saraswati gitu kan. Iya, ya, oke. Itu degradasi ini pemahaman secara betul. Bisa benar bisa enggak saya bilang gitu kan. Saya perlu ini dulu secara ilmiah kayak gimana? Aku dengarnya begitu dia bilang gitu. Kalau dengarnya gitu nggak ada dasar ilmiahnya. Saya jadi antara percaya banget. Tapi kalau dengar antum berarti bisa jadi. Boleh jadi gitu. Ada kemungkinan itu ya. Polanya sama. Misalnya Dr. Zakir Naik juga menulis satu publikasi tentang agama Hindu, dan terutama kitab mereka, bahwa di situ masih ada, meskipun sayup-sayup, ada jejak-jejak monoteisme. Meskipun sekarang ribuan dewa gitu ya, itu masih ada dan dituliskan oleh Dr. Zakir Naik itu. Nah, artinya yang terjadi adalah teks-teks suci atau akidah itu terkontaminasi seiring berjalannya waktu. Nah, diutusnya Nabi Muhammad SAW itu untuk mengembalikan semua orang kepada fitrahnya, kepada defaultnya. Udah kembali kepada default, kepada fitrah ini gitu. Dan makanya banyak sekali publikasi yang menulis Nabi Muhammad di kitab Weda, Nabi Muhammad di kitab Zoroastrianisme, Nabi Muhammad in the Bible dan seterusnya. Jadi sebenarnya di manuskrip udah ada juga Nabi Muhammad. Banyak yang terutama ulama dari Pakistan dan India, mereka banyak menulis publikasi, mereka berargumentasi itu. Dan saya baca beberapa di antaranya, termasuk ketika menulis buku ini. Ini convincing juga nih, meyakinkan juga. Tapi karena ini masih boleh jadi benar, boleh jadi enggak, oke, ya sudah, biarkan seperti itu. Tapi memang ada ketika Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu ada di kitab-kitab terdahulu, kita nggak hanya terbatas Taurat, Zabur, Injil, tapi kitab-kitab yang memang tidak disebutkan. Mungkin kitab yang ada di orang Zoroaster boleh jadi, atau dulunya Hindu boleh jadi, tapi yang jelas kitab-kitab dan nabi-nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu, kata para ulama, jumlahnya jauh lebih besar ketimbang yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Oh ya? Iya. Ya, ada satu riwayat yang mengatakan jumlah nabi itu 124.000, meskipun riwayatnya tidak sahih. Tapi ada juga 200.000 juga ada. Iya. Dan Rasul 300 sekian, itu banyak sekali riwayatnya. Oke, katakanlah tidak sahih, tapi maknanya menurut saya secara historis itu dapat diverifikasi dengan temuan-temuan tadi. Menarik juga ya. Sebenarnya kalau bisa diteliti tuh kayak tadi siapa namanya yang dia punya iPhone tadi tuh? Hammurabi. Hammurabi, walaupun dia bukan nabi, tapi Madurai Hammurabi. Hammurabi ya. Hammurabi. Walaupun dia bukan nabi, tapi dia punya tanda-tanda dia mendapatkan pesan-pesan itu kan. Yang kita katakan bahwa hukum-hukum dia itu sangat spesifik. Misalnya ketika kita mematahkan satu ranting tetangga, itu ada hukumnya, membayar 450 gram emas misalnya. Seingat saya gitu. Kalau kedapatan seorang laki-laki yang bukan suaminya di rumah perempuan di mana suaminya sedang pergi, hukum mati. Siapa yang pejabat atau perwira militer yang menyalahgunakan kekuasaannya, hukum mati. Ini kode etik yang tidak mungkin muncul dari Homo sapiens yang bodoh, kata evolusionis. Ini suatu yang banyak, saya sempat mau menulis itu, cuma sangat kompleks, tapi saya temukan banyak padanannya dalam etika-etika moral dalam Islam, termasuk tadi eye for an eye. Jadi apa nilai-nilai yang sudah ada sejak dulu itu sekarang masih dijalankan cuma oleh Islam ya berarti ya? Exactly. Nah, itu bagus tuh. Jadi memang kebaikan yang ada sejak dulu, sejak zaman purba sampai sekarang, itu semua terhimpun dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dalam Islam. So look nowhere, langsung aja masuk Islam. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi kalau secara kesimpulan, kalau dia punya narasi bahwa ini cuma dongeng, ini cuma nggak bisa dibuktikan, udah jelas berarti memang nggak percaya dengan Al-Quran. Selesai dah. Iya, dan dia, saya sarankan agar beliau yang perluaslah horizon, jangan mengambil
apa yang mau kita percayai. Kadang kita ada selective bias, kita bias selektif, kita hanya ingin meyakini apa yang kita ingin yakini. Kalau saya, Tuhan tuh nggak ada, dia cari buku yang referensinya yang itu aja, menunjang dia kepengen aja. Cari yang itu ada ininya, berarti yang dicari adalah pembenaran, bukan kebenaran. Nah itu dia. Dan biasanya kalau udah seperti itu, kalau kita kritik, wah agak defensifnya luar biasa. Iya, karena bukan mencari kebenaran. Iya, pembenaran. Dan yang menjadi pengikutnya pun ya begitu juga. Iya. Bagaimana caranya untuk jadi beberapa mungkin ya mungkin kita tahu ya, kita pernah muda juga gitu ya, ibaratnya kayak ada default yang sepertinya peraturan dalam Islamnya agak kaku, agak keras gitu. Yang kita masih pengen fun, boleh dong. Pengen seneng begini, boleh dong. Tapi di dalam Quran tuh ada larang-larang untuk hal itu. Betul. Jadi akhirnya mereka punya koridor untuk pembenaran dan membolehkan dengan adanya hal ini. Jadi ya jangan sampai kemudian dari keluarga kita juga terjerumus ke sana sih Ustaz ya. Ini bagian dari mungkin upaya kita juga untuk meluruskan kembali gitu. Walaupun mungkin ya yang punya pemahaman seperti itu mungkin nggak berubah, tapi siapa tahu yang mendengarkan bisa memikirkan gitu ya hal-hal ini. Iya. Kamu antum mulai orang tuh bertuhan tuh sejak kapan? Sejak day one, hari pertama ketika Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, dengan meniupkan ruhnya, ya itu sudah bertuhan. Yes, itu default agama manusia, itu mereka mengenal Allah Azza wa Jalla. Nah, baru kemudian setelah di bumi berkembang biak, berdiaspora dan beragam, diverse, kemudian muncul suatu sebagai satu kemestian yang sudah Allah tentukan. Jadi ketika menyebar, kemudian nggak ada tuntunan, baru menciptakan Tuhan-Tuhan baru. Betul, dan Allah mengutus rangkaian estafet kenabian terus sampai Nabi Muhammad SAW. Sudah. Nah makanya kita ini umat yang spesial. Kenapa? Karena kita pamungkas terakhir, dan nanti kita di hari akhir menjadi saksi. Dan kita sekarang juga termasuk umat yang paling adil, karena kita bisa melihat Nasrani begini, Yahudi begini. Oke. Kita punya referensi, punya pegangan Al-Quran. Ya. Ini makin jelas teman-teman semua ya. Jadi ibaratnya kalau mungkin beberapa golongan menganggap nggak ada Tuhan kali ya. Soalnya kalau orang bertuhan dengan konsep gitu berarti fail. Karena apa? Berarti dia menganggap bahwa Tuhan menaruh manusia, dibiarin aja. Betul. Seakan sia-sia. Dan itu dalam Al-Quran disebutkan Allah tidak membiarkan bermain-main, tapi beribadah. Dan dengan untuk ibadah itu tentu harus ada syariat, tuntunan. Dan gimana cara mendapat tuntunan? Ada nabi, itu aja. Iya ya. Bahkan yang pertama kali turun ini gue nabi kan? Iya, Nabi Adam, betul. Jadi berarti kalau teman-teman semua di dewan nyiptain, Allah udah langsung ngasih mesti ngapain kan gitu. Iya. Kalau setelah berapa lama baru kemudian dia mencari konsep Tuhan ibaratnya. Misalnya dia percaya Tuhan, kalau percaya Tuhan sih udah lain cerita. Kalau dia orang yang bertuhan tapi punya konsep itu, berarti dia ngerasa bahwa dari dibuatnya bumi, ditaruhnya manusia sampai ke di momen dia itu berarti didiamin sama Tuhan. Iya, itu keliru besar. Keliru besar berarti besar. Dan orang yang meyakini bahwa agama itu berevolusi, muncul seiring dengan karangan manusia, nah itu saya rasa sudah merusak. Saya menduga sudah tidak ada lagi Islam dalam dirinya, karena mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng karangan manusia itu, ya apalagi yang bisa dicari dari Islam dalam dirinya, saya rasa begitu. Dan secara umum ya, tapi mungkin ini berkaitan dengan hukum, bagaimana apakah dia murtad atau tidak, maka ada pembahasan yang lebih rinci lagi. Ini menarik ya, tapi tetap kita doakan teman-teman kita ya, saudara kita untuk kembali mungkin mempelajari lagi agamanya gitu ya, atau juga mungkin ya mencari tahu siapa sih sebenarnya pencipta alam ini gitu ya. Bagaimana konsep sebenarnya dialog mengenai ketuhanan udah banyak di mana-mana, dan semua konsep-konsep ateis sudah terbantahkan sebenarnya. Konsep sesuatu sebab akibat pun udah terbantahkan. Sampai ilmu pengetahuan pun akhirnya memiliki rumusan bahwa alam semesta diciptakan dari Big Bang gitu kan. Sampai udah bertahun-tahun Big Bang. Lah Big Bang juga ada di Quran juga gitu. Tapi kemudian ada juga rumusan-rumusan baru yang tentunya juga profil-profilnya di mana-mana pasti keluar juga, tipenya agak-agak sama sih Ustaz ya. Iya, repetitif dan polanya beda. Dan ini sebenarnya udah narasi basi sih sebenarnya. Yang udah pernah dikeluarin dan juga udah terbantahkan juga. Betul. Jadi dia teman-teman semua, selama kita masih makan ya, masih punya kebutuhan, masih lapar, udah pasti kita butuh akan sesuatu yang lain gitu kan. Teman saya bilang gini,
Aduh saya lupa yang ngomong siapa ya Jibril. Selama kita masih makan, kita masih butuh, kita pasti menyembahkan. Kita adalah manusia itu adalah jenis yang akan nyembah sesuatu. Betul. Kalau dia nggak punya Tuhan, dia akan nyembah sama yang hartanya lah, gitu kan. Bahkan nyembah sama pekerjaannya gitu. Betul. Waktunya di intensitas untuk hobinya, untuk bekerja sesuatu yang bikin dia senang gitu jika kan. Jika dia tidak menyembah Allah, maka dia pasti menyembah lain, menyembah selain Allah. Tadi pasti cari sesembahan gitu. Pasti, karena defaultnya memang itu satu settingan yang nggak bisa dirubah. Makanya ketika dibilang nggak ada Tuhan, saya juga nggak mungkin gitu ya. Kadang-kadang yang bikin narasi itu juga karena biar dapat duit kan gitu. menyembah cari makan kan gitu. Iya betul. Bisa jadi ya kan. Jadi mereka mengatakan bahwa jadi gimana kalau tidak ada Tuhan? Ya sesuatu ini berawal dari ketiadaan, kata mereka gitu. Bagaimana sesuatu yang ada itu berawal dari ketiadaan? Ini paradoks. Atau mereka mengatakan ya alam semesta ini berawal dari sesuatu yang random. Kemudian muncullah keteraturan. Bagaimana sesuatu yang teratur muncul dari ketidakteraturan? Bagaimana peredaran langit dan bintang yang tidak bertabrakan, pergantian siang malam itu keteraturan yang masif. Ini kok berasal dari ketidakteraturan. Saya ingat kata Ustadz Yazid rahimahullah, akalnya di mana? Nah, gitu. Berarti jatuhnya lebih bodoh daripada yang berakal itu kan? Iya. Jadi ibaratnya mereka nggak tahu bahwa ada sesuatu yang jatuhnya itu pola. Ada yang code. Kalau yang pola kan memang kalau jatuh ke bawah gitu kan ya. Kalau misalnya nggak makan lapar itu kan pola. Kalau code itu kan ada ukurannya. Iya betul sekali. Jadi ibaratnya kalau besi misalnya kemudian kena angin puyuh jadi mobil gitu misalnya. Nah, itu dia. Sama kayak misalnya ada rumah kosong. Tiba-tiba pas besok dia datang, kok sudah ada perabotan kursi, kulkas, wifi dan sofa. Yang ATS bilang itu kebetulan. Oh iya. Padahal akal sehat ya tentu ada yang masukin, ada yang ngatur. Sesuatu yang teratur nggak mungkin berasal dari kebetulan. Gitu. Iya, makanya harus diukur, ada ukurannya, ada presisinya. Makanya kalau teman-teman semua, kalau misalnya itu kan komputer ya emang ada yang nyiptain gitu. Lah, komputer aja ada yang nyiptain gitu. Betul. Manusia sama komputer complicated mana? Nah, itu dia. Saraf kita, guys, kalau diurutin itu sampai ke bulan, ya. Satu orang, bayangin itu. Kejadian kebetulan apa betul. Apa emang ada yang buat? Sudahlah. Jadi ibaratnya kayaknya nggak perlu berpanjang, nanti ngasih panggung teman-teman semuanya untuk narasi-narasi seperti ini. Mendingan besok-besok kita akan bahas ini buku-buku yang lainnya menarik ya. Bahwa ternyata ada konsep dari yang menulis di Laut Merah. Siapa tahu nih udah ada Islam di sana nih. Dari zaman Al-Kahfi ini menarik nih. Ada lagi buku mengenai sejarah setan tuh ada sejarahnya ternyata. Ini menarik juga. Saya juga pengen tahu deh ya. Dan juga mengenai ngomongin Yahudi nih, kayaknya kita ngomongin ini juga cakep juga deh. Ini banyak hal yang punya juga. Jatuh. Oke. Ya. Nah, Sir kuno. Iya. Caranya bagaimana untuk bisa mendapatkan hasil tulisan-tulisan Antum nih? Nah, ini bisa menghubungi Pustaka Al-Kausar. Sampai bangun berdirikan dulu. Pustaka Al-Kausar. Dan juga tersedia di marketplace. Oh ada nih di e-commerce. Ada. Jadi ini bukunya bisa dapetin di marketplace ya? Marketplace dan dari penerbit Pustaka Al-Kausar. Wah, Masya Allah. Dan kalau teman-teman mau lebih intens, ibaratnya mau tanya sama Ustadz, mau tahu seperti apakah hal-hal baru yang dikemukakan Ustadz, langsung aja follow Instagramnya Ustadz. WT Prabowo. WT Prabowo ya. Yang kita nama presiden enggak juga. Ada YouTube juga San? YouTube enggak. Ada. Jadi di Instagram ya. Instagram sama Facebook aja. TikTok enggak. Oh ya. Jadi kebanyakan dari Friendster juga enggak. Friendster udah Friendster udah ada juga San. Tapi memang kita terpapar dari Facebook. Facebook kayaknya lebih aktif beliau ya. Ya teman-teman semua, jika dirasa obrolan kita ini menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya. Ya jika dirasa ada masukan-masukan, monggo silakan kirimkan di kolom komen ya. Jazakallah khair Ustaz, waktunya Ustaz. Insya Allah kita akan undang kembali mudah-mudahan kapok. Insya Allah. Waduh, menarik ya obrolan sama Ustaz ya. Pelan-pelan gitu, tapi dasarnya mantap luar biasa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.